Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 6. Adapun pembelajaran kita hari ini pembelajaran 8, tema muliakan Tuhan dengan belajar Amsal 1 ayat 1 sampai 7 dan 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menjelaskan makna belajar sebagai wujud memuliakan Tuhan, dan siswa dapat menunjukkan sikap belajar yang memuliakan Tuhan, dan siswa dapat mengetahui cara-cara belajar yang memuliakan Tuhan. Tapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita mau berdoa ya. Anak-anak yang di rumah, ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat setiap berkat dan kasih-Mu. Hari ini kami akan belajar, berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah anak-anak, coba kamu perhatikan di layar kamu. Di situ ada pertanyaan buat kita. Pertanyaannya, kapankah manusia belajar? Dan pertanyaan selanjutnya, sejak usia berapa seseorang belajar dan pada usia berapa ia berhenti belajar? Nah, apakah jawabanmu jika ditanya pertanyaan demikian? Nah, anak-anak, jawaban pada umumnya adalah manusia belajar ketika ia memasuki usia bersekolah, yaitu 6 tahun, dan berhenti belajar kalau sudah tua dan tidak bisa membaca lagi. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Wow, ternyata tidak benar. Belajar adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati, atau istilah dalam bahasa Inggris menyebutkan from womb to top, artinya sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi atau liang kubur. Nah, anak-anak, belajar tidak hanya ketika sekolah. Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja. Belajar bukan sekedar menulis dan membaca, tetapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, dengan begitu kamu tahu bahwa lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar memuliakan Tuhan. Belajar berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan, atau kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita pakai secara bijak, lalu mengusahakan hidup yang lebih baik. Anak-anak, orang Kristen harus memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukannya. Belajar juga sebagai salah satu cara dan bentuk memuliakan Tuhan. Karena kita sering melihat peserta didik Kristen yang tidak memuliakan Tuhan dalam studinya. Padahal secara kognitif ia paham bahwa sebagai seorang Kristen ia harus memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-10, Salomo, anak Raja Daud, Raja Israel kedua, dikenal sebagai raja yang paling bijaksana karena ia meminta hikmat kepada Tuhan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu ini, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ia tidak meminta kekayaan atau ketenaran. Salomo dalam kitab Amsal memiliki pesan hikmat kebijaksanaan yang dalam yang bersumber dari Tuhan. Ia memuliakan Tuhan dengan hikmat yang juga berasal dari Tuhan. Salomo dalam awal kitab Amsal ini menyatakan bahwa melalui pendidikan orang akan pandai, tahu, dan melakukan apa yang benar, adil, dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Amsal mengatakan bahwa awal dari semua pendidikan dan hikmat adalah dari Tuhan sendiri, karena Tuhanlah sumber hikmat. Karena itu setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan harus menerapkan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Kepintaran atau kecerdasan yang manusia miliki berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari yang lain atau hanya berasal dari usaha sendiri manusia itu. Sebabnya, ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya,
berarti manusia sedang memuliakan Tuhan. Orang yang mengatakan bahwa kepandaian dan kemampuan yang dimiliki karena usaha sendiri disebut orang sombong. Sikap belajar yang memuliakan Tuhan: pertama, belajar sungguh-sungguh. Kedua, berdoa saat memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Ketiga, bukan menyombongkan diri, tetapi dengan belajar berusaha memuliakan Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, selalu bersyukur. Kita juga harus selalu bersyukur atas beberapa hal dalam belajar, yaitu antara lain: A. Kesempatan belajar. Kita bersyukur memiliki kesempatan untuk bersekolah. Tidak semua anak-anak memiliki kesempatan untuk sekolah. Pertama, mungkin ada anak yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan mereka. Kedua, ada juga anak yang sakit dan harus dirawat sehingga ia tidak bisa merasa senangnya belajar dan bersekolah. Selanjutnya, yang ke B, orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Dengan belajar, kita pun bersyukur untuk guru, teman-teman, orang tua, bahkan pegawai yang ada di sekolah kita yang telah menunjang dalam belajar. Nah, anak-anak, orang-orang yang sudah bijak, ayat kelima, terus menambahkan ilmu dan mengembangkan ilmu yang telah ia miliki. Artinya, seseorang tidak berhenti belajar meskipun ia telah melewati sebuah tahapan pendidikan, misalnya sarjana. Tetapi satu hal yang penting yang ditekankan adalah bahwa pengetahuan yang dimaksud dalam kitab Amsal berasal dari takut akan Tuhan. Sikap kagum dan hormat kepada Tuhan adalah sikap yang akan membuat pengalaman dan didikan menghasilkan hikmat yang bertujuan kebenaran dan keadilan. Nah, sekarang kita akan belajar nih cara-cara memuliakan Tuhan dengan belajar. Pertama, untuk mendapatkan nilai di sekolah ada dua cara. A. Cara pertama adalah belajar dengan penuh tanggung jawab sebagai respon atau anugerah akal budi yang sudah dilimpahkan baginya. Meskipun waktu belajar pun sudah merupakan suatu anugerah di dalam proses belajar. Kedua, yang B, cara kedua adalah cara yang tidak sah, seperti mencontek misalnya. Nah, jika orientasi utama adalah untuk kemuliaan diri atau mendapatkan pujian karena nilai yang tinggi, maka seorang peserta didik Kristen dapat tergoda untuk menggunakan cara kedua, karena cara kedua ini tadi merupakan jalan pintas yang tidak melelahkan dan tidak merespon atau tidak merepotkan. Dengan demikian, seorang peserta didik Kristen dapat melakukan dua kesalahan karena menggunakan cara kedua, yaitu tidak memuliakan Tuhan dalam menjalani proses belajar. Dan yang kedua adalah mencapai tujuan akhir yang salah, karena menyontek itu adalah salah dan tidak benar. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara-cara memuliakan Tuhan dengan belajar tadi, belajar dengan benar atau belajar dengan cara tidak benar, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengetahui bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan belajar dengan baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak, Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal budi kepada setiap manusia. Karena itu, manusia harus menggunakannya dengan baik, dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan pada akhirnya kelak. Pengetahuan itu ia pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ketika kita memasuki kesimpulan, anak-anak, sekarang tugas kamu mengerjakan soal yang ada di bawah ini ya. Bagian A, yaitu dari manakah sumber kepintaran, kecerdasan, dan kebijaksanaan dalam diri manusia? Dari usahanya sendiri atau dari manakah? Kalian bisa jawab. Kedua, apa saja yang kamu lakukan untuk memperoleh ilmu dan keterampilan? Selanjutnya yang ketiga, dapatkah kita memuliakan Tuhan dengan belajar? Jelaskan pendapatmu. Oke, soal bagian yang ke B, mengapa orang perlu belajar selama hidupnya? Yang kedua,
Jelaskanlah dengan kata-katamu sendiri apa yang disebut dengan belajar. Yang ketiga, bagaimana sikap belajar yang memuliakan Tuhan. Yang keempat, apakah manfaat belajar dalam sepanjang kehidupannya? Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dalam doa. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Kita mau menutup pembelajaran kita. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk belajar dengan tekun, baik dan jujur setiap hari, agar kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai seorang pelajar, tolonglah kami menjadi pelajar yang cerdas dan tidak menyombongkan diri. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.